Dan parahnya lagi, Wak, suara cekikikan tadi terdengar mirip dengan pesan suara yang dikirimkan oleh si Shannon. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor, yaitu soal arwah-arwah gentayangan. Sebelum aku nanya dulu, kalian percaya apa nggak sama arwah gentayangan, Wak? Memang terkesan mengerikan, hampir nggak masuk akal juga. Yang setahu kita kan orang meninggal ya sudah meninggal. Tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Udah selesai urusan dia di dunia, ya kan? Banyak juga orang yang percaya kalau arwah-arwah gentayangan ini adalah jelmaan dari jin yang menyerupai si korban yang katanya gentayangan ini. Tapi ada juga yang bilang kalau ini adalah sisa-sisa energi dari orang yang sudah meninggal akhirnya berbentuk sosok-sosok yang menakutkan. Tapi sebenarnya sampai saat ini pun banyak orang yang mengaku pernah melihat arwah-arwah gentayangan dari orang-orang yang mereka kenali, baik itu sosok, suara, bahkan kebiasaan dari si orang yang sudah meninggal ini yang membuat mereka menganggap ini sedikit mengerikan dan membuat bulu kuduk mereka merinding. So, di video kali ini Nadia akan menceritakan sedikit kesaksian beberapa orang yang mengaku pernah melihat atau mendengar atau mendapatkan pengalaman pribadi terkait arwah-arwah gentayangan dari orang-orang yang sudah meninggal yang mungkin kalian kenali. So, apa-apa aja, check it out. Yang pertama, arwah Angeline. Kisah Angeline ini sudah pernah aku bahas di videoku sebelumnya. Kalian boleh nonton videonya habis video ini, linknya aku sertakan di description box di bawah. Dan seperti yang kita tahu, Angeline ini merupakan seorang bocah berusia 8 tahun yang dibunuh dan dikubur di dekat kandang ayam milik rumah orang tua angkatnya yang bernama Margaret. Dan kisahnya ini betul-betul menarik perhatian publik pada saat itu. Dan konon katanya kejadian tragis yang dialami oleh Angeline ini juga menyisakan kejadian-kejadian mistis oleh sejumlah orang pada saat berada di kediaman Angeline ini, dan juga menjadi perbincangan banyak orang. Wah, aku belum apa-apa udah merinding aja nih. Padahal siang-siang bolong loh. Nah, kejadian-kejadian adalah pertama, suara lembut anak kecil. Wah, katanya nih ya, sebelum jenazahnya si Angeline ini ditemukan, seorang relawan yang turut melakukan pencarian di rumahnya Angeline itu pernah mendengar suara lembut anak kecil di sekitar lokasi rumah orang tua angkatnya Angeline tersebut. Wah, tepatnya di Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur, Bali. Nah, terus katanya juga nih si Agus, salah satu tersangka dari pembunuhan si Angeline, mengaku sering didatangi oleh Angeline lewat mimpinya, dan katanya si Agus ini juga sering mengalami gangguan aneh gitu. Selain itu juga dikatakan hewan peliharaan yang banyak kali di dalam rumah orang tua angkatnya si Angeline ini juga sering ribut bersahutan gitu. Wah. Cerita ini dikatakan oleh seorang warga di sana yang bernama Valen, di mana dia ini menceritakan pengalaman menyeramkannya ketika berada di rumahnya Angeline. Jadi waktu itu di suatu malam si Valen ini sama kawan-kawannya duduk lagi tuh di sekitar rumahnya si Angeline. Nah, di malam itu suasana hening-hening aja nih, Wak. Tiba-tiba di waktu yang bersamaan seluruh ayam, kucing, anjing peliharaan orang tuanya si Angeline itu bersahutan secara serentak, Wak, di dalam rumahnya si Angeline ini. Saking seramnya kabur mereka semua pada saat itu, Wak. Karena nggak kayak biasanya kalau memang bersaut-sautan ya paling 1 atau 2 binatang aja nih, nggak secara bersamaan semuanya tuh loh. Apa nggak lari potong-panting mereka langsung. Dan selain itu ada juga misteri pianika yang hilang. Pianika kalian tahu kan, alat musik yang ditiup kayak piano kecil tuh kan. Nah, jadi pianika ini adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh sukarelawan bernama Pak Oga yang bersimpati kepada si Angeline. Nah, pianika yang diberikan oleh Pak Oga ini tiba-tiba hilang misterius di dalam rumahnya Angeline. Nah, waktu itu dia agak curiga, kok bisa pianika ini hilang, padahal rumah itu kan lagi dikasih garis polisi kan, jadi nggak sembarangan orang boleh masuk tuh. Toh itu juga cuma pianika. Dan Pak Oga ini juga tahu di mana dia letakkan pianika itu. Dia diam aja nih pertamanya. Akhirnya waktu kedatangan dia yang kedua, dia bawalah lagi gitar. Dibawanya gitar, ditaruhnya itu di depan kamar Angeline kan. Dahnya Pak Oga ini saking dia curiousnya, dia bikin di surat untuk si Angeline. Dia buat, Angeline tadi malam Pak Oga kesini nganterin pianika, tapi kok hilang ya, kata Pak Oga gitu. Dan surat ini pun diberikan ke Pak Oga di depan kamar jenazah RSUP Bali. Dan gak cuma pianika Pak Oga aja yang hilang, semua boneka yang diberikan oleh simpatisan Angeline turut hilang. Jadi kan memang setelah kejadian Angeline ini banyaklah ini orang kasih boneka, kasih bunga ke rumahnya Angeline ini kan. Nah, masalahnya boneka-boneka yang tersusun di rumahnya Angeline itu hilang misterius gitu. Padahal kayak aku bilang tadi, rumah itu dikasih garis polisi, sehingga yang boleh masuk ke dalam pekarangan rumah itu kan pasti cuma polisi aja kan, nggak boleh sembarangan orang nih. Nah, dari situ timbul pertanyaan juga tuh, siapa yang ambil pianika sama bonekanya Angeline ini? Banyak orang yang percaya katanya itu sepertinya sedang diambil oleh Angeline untuk bermain-main gitu. Dan nggak cuma si Agus aja, yang
didatangi oleh si Angelin, tapi juga ada polisi yang turut berjaga di rumahnya Angelin itu, dimana pada saat itu dia ini memeriksa di malam kedua tuh. Nah, dia ini mengaku didatangi sosok Angelin dalam mimpinya ketika dia pulang berjaga. Nah, di dalam mimpinya Pak polisi ini menceritakan kalau Angelin ini datang kepada dia untuk meminta maaf. Dan gak cuma dia minta maaf aja, Pak polisi ini mengaku di dalam mimpinya ini Angelin selain meminta maaf, dia mengatakan bahwa Angelin ini seperti memberikan isyarat bahwa yang membunuhnya ini ada 4 orang. Dia memberitahukan kepada polisi ini lewat mimpinya dengan isyarat menunjukkan 4 jari tangannya gitu. Dan selain itu juga ada suara tangisan anak kecil yang berasal dari rumahnya Angelin, di mana di malam kedua setelah ditemukannya tubuh Angelin, 2 polisi yang berjaga pada saat itu mengalami hal misterius, di mana kedua polisi tersebut juga mendengar suara tangisan anak kecil di malam buta. Nih ya, nggak cuma bonekanya aja yang hilang. Katanya juga nih, beberapa boneka-boneka yang tersusun di rumahnya Angelin itu suka gerak sendiri. Ini juga menurut kesaksian dari 2 polisi yang berjaga di rumahnya Angelin itu mengatakan mereka melihat ada 1 boneka di atas tumpukan bunga-bunga yang diberikan oleh simpatisan dari si Angelin ini tiba-tiba bergerak sendiri. Gak cuma 1 orang ngelihat, 2 orang. Pertama polisi tuh ngelihat, aduh ini perasaan aku aja gak ya? Waktu dia bilang ke kawannya juga lagi niat tuh, Wak kok nengok? Iya aku nengok. Bergerak dia kan, Wak? Iya bergerak, Wak, kata dia gitu. Nah udahnya kedua polisi yang sama-sama lihat ini tiba-tiba badannya kaku, nggak bisa digerakin, nggak bisa kabur mereka, Wak. Akhirnya mereka cuma ngucap-ngucap aja. Waktu diperhatikan lagi boneka udah nggak bergerak. Setelah mereka doa baru mereka bisa kabur. Dan selain itu ada juga yang mengaku bahwa ada roh lain selain rohnya Angelin di rumah tersebut. Nah katanya sehari setelah jasadnya Angelin ini ditemukan, aduh kesemutan, beberapa paranormal dan kerabat Angelin datang ke sana untuk mengadakan upacara pengulapan untuk pemanggilan arwah Angelin supaya tidak bergentayangan, Wak. Dan menurut perkataan dari paranormal yang melakukan ritual tersebut, dia mengatakan bahwa Angelin ini anak yang baik, dia tidak pendendam. Anak ini bilang bahwa dia ini akan kembali ke nirwana saat jasadnya ini dikubur. Dia hanya minta agar sayangilah anak-anak dan jangan buang anak-anak, Wak. Paranormal itu, karena paranormal ini ya dia mengaku berkomunikasi lah itu dengan arwah Angelin itu, entah ya entah enggak lah itu kan. Nah tapi paranormal ini juga mengaku bahwa di rumah tersebut gak cuman ada roh dari si Angelin aja, tapi ada beberapa roh-roh lain yang katanya energinya juga bercampuran antara negatif dan positif ada juga di sana. Hal ini ceritakan lagi nih sama polisi yang turut berjaga malam di sana, di mana dia ini mendengar ada suara anak-anak yang melangkah seperti dia ini meloncat-loncat. Padahal dalam rumah itu nggak ada satupun anak kecil. Dan gak cuma dia sendiri aja yang dengar, Wak. Kawannya juga turut mendengar suara langkahan dan loncatan dari anak itu. Dan kesaksian terakhir yang aku dapat gak cuma berada di sekitar rumahnya Angelin aja, Wak, tapi di bekas sekolahnya Angelin juga. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala sekolah SD tempat Angelin dulu bersekolah, di mana Ibu Ruta ini mengaku bahwa Angelin ini pernah hadir di ruangan tempat dia bekerja. Nah waktu lagi datangin untuk wawancara nih ya, Ibu Ruta tadi bahkan ngomong, saat ini Angelin hadir bersama kita loh, kata dia gitu. Dan Ibu Ruta ini kemudian menunjukkan foto hitam putih ukuran 10R gitu yang memperlihatkan senyum dari si Angelin, Wak. Fotonya Angelin itu. Dan foto berfigura itu pun dipajang oleh Ibu Ruta pada rak-rak yang penuh piala di ruangan dia. Nah Ibu Ruta ini juga ngomong Angelin ini seharusnya masih berada dalam kelas, tapi biarlah dia ini belajar di sana, di dekat piala-piala itu, Wak. Nah Ibu Ruta ini juga mengaku dia ini punya alasan sendiri kenapa dia ini meletakkan foto Angelin di antara piala-piala tersebut, Wah. Alasannya biar Angelin ini menjadi rajin dan jadi juara gitu. Dan gak cuma itu aja, Wah. Ibu Ruta ini juga kadang memiliki rasa tanggung jawab apabila arwah dari si Angelin ini datang. Bahkan Ibu Ruta ini sengaja menyediakan canang atau sarana sembahyang umat Hindu, makanan ringan dan minuman supaya Angelin ini tidak jahil dengan warga sekitar. Ibu Ruta ngomong nih, emang sih kalau Angelin datang dia tidak mengganggu, tapi kalau dikasih jajanan dia bakal lebih tenang gitu. Ini kesaksian dari Ibu Ruta yang aku kutip langsung dari artikel liputan6.com ya, Wak. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Apakah benar arwah Angelin ini bergentayangan atau mungkin itu hanya jin yang menyamar sebagai sosoknya Angelin? Bisa komen di bawah. Oke, kita next. Yang kedua, arwah Siska Yofi. Nah, jadi yang seperti kalian tahu, Indonesia juga sempat heboh dengan kasus pembunuhan dari model cantik bernama Siska Yofi yang terjadi pada tahun 2013 lalu, di mana Siska Yofi ini merenggang nyawa, tubuhnya ditarik dengan motor sepanjang 500 meter oleh tersangka Wawan dan Ade yang sudah melakukan tindakan keji itu.
Nah, awalnya kedua tersangka ini mengaku dia ini melakukan penjamretan gitu kepada si Siska Yofi. Dan motif penjamretan pun menjadi alasan kedua para pelaku ini untuk melakukan pembunuhan kepada Siska Yofi. Nah, pasca tewasnya Siska Yofi, tepatnya di Jalan Cipedes Tengah, Kecamatan Sukajadi, pada Senin tanggal 5 Agustus 2013 itu, kisah mistik pun mulai bermunculan dan menjadi buah bibir warga sekitar di sana. Salah seorang warga dari Cipedes Tengah yang bernama Mas Reza, dia ini menuturkan bahwa setelah kejadian tersebut memang banyak sekali muncul cerita-cerita mistis dari warga sekitar. Terlebih lagi hal mistis ini terjadi oleh warga yang rumahnya dekat dengan lokasi kejadian di mana si Siska Yofi ini diseret itu loh. Tepatnya di dekat lapangan Abra di sana. Nah, Mas Reza ini mengaku bahwa ada yang pernah bilang ke saya kalau mereka ini melihat kaki tanpa badan. Ada juga yang mendengar suara perempuan menangis. Bahkan ada juga yang pernah langsung melihat penampakannya Siska udah berdarah-darah gitu. Bahkan ya kata Mas Reza, bau amis dari darahnya Siska ini juga masih kerap tercium hingga 3 hari setelah kejadian. Nah, pada saat itu Mas Reza ini juga turut menggotong jasadnya Siska, juga mengaku sering diikuti oleh Siska. Aduh, merinding, kenapa sih padahal pagi-pagi? Nggak sampai di situ aja, Mas Reza juga sempat sakit beberapa saat setelah kejadian. Dan di tempat yang sama juga kakaknya Mas Reza ini yang bernama Mbak Ade, dia ini mengaku sempat tidak sadarkan diri ketika melihat jasad Siska. Kenapa dia nggak sadarkan diri? Karena udah berdarah-darah gitu, pingsan lah dia. Nah, Mbak Ade ini bilang habis ngeliat itu saya nggak kuat, pingsan lah saya ya kan. Langsung dibawa balik ke rumah nih. Udah nyampe di rumah dia sadarkan diri, dia nyusuin anaknya. Tiba-tiba dia nggak sadar lagi dan kata suaminya Mbak Ade ini, waktu Mbak Ade ini nggak sadar, suami ini melihat Mbak Ade ini lagi ngobrol sama seseorang gitu. Padahal di saat lagi nggak sadar itu Mbak Ade malah merasakan kesakitan dan nggak bisa bergerak gitu. Dan ya, secara tiba-tiba Mbak Ade ini mendengar suara bisikan di telinganya yang mengatakan, "Ibu kenapa nggak tolongin saya?" Kata dia gitu. Aduh. Jam 11 siang loh ini, kok aku merinding ya? Aduh, ya Allah. Ya, gitu kan? Dijawab betul sama Mbak Ade ternyata. "Saya nggak nolongin karena saya pikir itu boneka," kata dia. Udahnya, diam kan si cewek ini. Ditanya balik sama Mbak Ade, "Kamu namanya siapa?" Digituin. Terus suara itu membalas dengan tangisan. Nangis dia. Dan akhirnya hal yang dialami oleh si Mbak Ade ini langsung sirna ketika suaminya ini mencoba membangunkannya. Barulah dia tersadar dan akhirnya dia menceritakan hal tersebut kepada suami dan kepada Mbak Reza, Mas Reza itu. Dan kesaksian lain juga dikatakan oleh sang tersangka yaitu si Wawan, di mana dia ini mengaku setelah menghabisi si Siska dia ini nggak bisa tidur. Nah, by the way, Wawan ini adalah paman si Ade. Jadi kan tersangka dua tuh, Wawan sama Ade kan. Wawan ini pamannya si Ade, Ade ini keponakannya si Wawan gitu lah. Nggak bisa tidur dia tuh kan, sepanjang malam nggak bisa tidur. Dan dalam pelariannya usai membunuh si Siska Yofi, dia ini mengaku selalu dibayangi oleh arwahnya Siska. Bahkan saat hendak melarikan diri ke Ciranjang, Jawa Barat tuh, dia sempat bercerita kepada si Ade bahwa aku nih kayak diikutin arwahnya Siska. Udahlah kita ngaku aja ke polisi yuk, dimarahin sama si Ade, gila kau. Udah aku ikutin aja, aku tuh cuman bayang-bayanganku aja, kata dia kayak gitu. Padahal ternyata si Ade ini juga mati ketakutan, Gegara mereka berdua ini juga sama-sama digentayangi oleh arwahnya Siska. Karena Ade pun juga sama-sama seperti sedang dikuntit oleh bayang-bayang Siska. Dia jadi gak bisa makan, gak bisa minum. Bahkan ketika dia tertidur pun dia seperti melihat ada Siska di dekat dia. Akhirnya kan memang mereka berdua udah gak tahan, sudah dikuntit sama bayangan si Siska. Si Ade ini pun mengaku nih kepada kakeknya, namanya kakek Ahri. Dia ceritakan lah itu kan, dia bilang dia mengaku sedang dikuntit oleh arwahnya si Siska. Marahlah kakeknya tahu perilaku dia kan. Akhirnya kakeknya pun menyuruh dia untuk menyerahkan diri ke polisi. Dan sebelum dia mengakui kejadian ini kepada kakeknya, sebenarnya kakeknya juga udah tahu nih gelagat cucunya kayaknya ada yang nggak beres lah gitu. Karena dia suka melihat si Ade ini kelinglungan, bingung, ketakutan gitu, malam-malam suka teriak sendiri gitu. Barulah sampai akhir ditanya sama kakeknya, disitulah baru si Ade ini ngaku. Dan Ade juga mengaku ketika dia ini diserahkan kepada polisi, bayang-bayang dari arwah Siska itu juga berhenti menggentayanginya. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Kita lanjut, ya kan? Yang ketiga, arwah dari polisi yang ditabrak oleh model cantik asal Thailand bernama Anaris. Jadi Anaris ini adalah seorang model asal Thailand yang dalam beberapa tahun terakhir sempat menjadi perbincangan publik. Hal ini bermula ketika perempuan ini terlibat dalam kecelakaan yang sudah menewaskan seorang anggota kepolisian. Insiden ini dialami oleh Ana pada bulan Juni, di mana mobil Mercedes-Benz yang sedang dikemudikannya ini menabrak sebuah mobil polisi yang tengah patroli dan diparkir di jalan raya kawasan Prewet Bangkok
sekitar pukul 3 dini hari, Wak. Dan tabrakan itu ternyata menewaskan Letnan Naphdol Wongbundit, anggota polisi lalu lintas yang sedang berpatroli di dalam mobil itu. Dan saat polisi tiba ke TKP nih, Ana yang pada saat itu berusia 28 tahun menolak menjalani tes alkohol dan juga menolak untuk dibawa ke kantor polisi. Ana ini bahkan membantah menjadi pelaku dari tabrakan maut itu. Dan 12 jam kemudian setelah kejadian tersebut, Ana pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ada kejadian aneh yang dialami oleh si Ana ini pada saat datang ke upacara kremasi Letnan Naphdol tadi, Wak. Dimana disebutkan ada seorang pengunjung yang juga datang ke upacara kremasi tersebut kerasukan arwah yang mengaku dia ini adalah si Naphdol tadi, orang yang udah ditabrak tadi. Dan arwah ini mengatakan, aduh kenapa aku merinding terus sih? Arwah ini meminta keluarganya untuk memaafkan si Ana. Dan arwah itu juga bilang jangan salahkan dia, Ana ini. Dia sudah sangat sedih akan apa yang terjadi. Maafkan dia, kata dia gitu. Dan karena perkataan sosok yang sedang merasuki seorang pelayan itu pun, Ana mengaku lega jika Naphdol ini sudah memaafkan dia. Dan di sebuah wawancara Ana ini mengatakan, di satu sisi aku lega kalau memang betul Naphdol ini udah memaafkan aku. Maksudku ya kalau memang si orang ini betul-betul dirasuki oleh arwah yang sudah aku tabrak itu. Karena dialah yang betul-betul memahami kejadian pada saat itu. Ana juga mengatakan aku sangat sedih akan apa yang terjadi karena korban ini sudah mengatakan pesan terakhirnya. Ana ini juga mengaku sebelum akhirnya dia datang ke upacara kremasi itu, pada saat dia tidur, dia ini selalu dihantui oleh kecelakaan itu. Dia mengatakan bahwa di dalam mimpinya itu dia ini seolah-olah berada di dalam mobil yang berisi mayat Naphdol tadi, dan mimpi itu terus dialaminya. Sampai akhirnya dia datang ke upacara kremasi tersebut untuk meminta maaf. Mungkin sebenarnya yang diminta oleh arwah Naphdol ini, ya udah aku serahkan diri, kau lah jangan main kabur nggak tanggung jawab aja gitu. Walaupun memang sebenarnya bukan kau aja yang salah, aku juga salah gitu. Karena katanya juga ya polisi ini nggak lagi patroli, dia tertidur lah di dalam mobil itu. Oke, gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Dan sekarang kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat adalah rumah berhantu keluarga Watts. Ini kisah pembunuhan Watts ini udah mainstream kali, kalau mau aku bahas lagi kayak gimana ya, udah banyak kali yang bahas, Wak. Walaupun juga banyak dari Wak semua tuh yang pengen banget aku bahas soal keluarga Watts itu, nantilah ya. Udah pada banyak yang bahas, kalian tengok aja live Fulan-Fulan. Tapi tengok juga nanti mood aku, kalau pengen bahas aku bahas aja lagi ya kan. Oke, kita balik lagi. Jadi seperti yang kalian tahu, kejadian ini terjadi sekitar tanggal 13 Agustus tahun 2018 lalu di Frederick, Colorado, Amerika Serikat, di mana Christopher Lee Watts atau Chris Watts mengaku telah membunuh istrinya yang sedang hamil yang bernama Shannon Watts, dan juga turut membunuh dua putrinya yaitu Bella dan Celeste. Dan seperti yang kalian tahu, Chris ini akhirnya membuang kedua putri mereka ini di dalam tangki minyak tempat dia bekerja, dan menguburkan jasad Shannon ini di kuburan dangkal sekitar tangki minyak itu kan, bersamaan dengan baby yang masih ada dalam perut istrinya ini. Chris Watts pun mengaku bersalah di tanggal 6 November 2018, dan dia ini juga sudah dijatuhi hukuman seumur hidup penjara tanpa bebas bersyarat. Dan aku nggak bakal ceritain dulu kronologi soal keluarga Watts ini, nanti aja next time aku mungkin bisa ceritain. Tapi yang jelas di sini aku akan menceritakan arwah-arwah gentayangan dari korban yang sudah dibunuh oleh si Chris Watts ini, yang menurut dari beberapa kesaksian dan rekaman video menunjukkan adanya keberadaan dari korban-korban Chris Watts ini di rumah mereka sendiri, Wak. Yang pertama, penampakan putri mereka di tangga. Jadi pada saat setelah kejadian nih, ada memang petugas yang datang lagi untuk memeriksa kediaman mereka, yang pada saat memeriksa rumahnya itu mereka menggunakan kayak kamera di dada gitu, Wak. Dan pada saat petugas itu membuka pintu, kan langsung masuk ke dalam rumahnya yang dihadapkan langsung dengan tangga di depan mereka. Dan setelah diperhatikan video itu baik-baik, banyak orang yang melihat ada sosok anak kecil yang berjalan turun dari tangga itu, dan banyak orang yang mengaku bahwa itu sepertinya si Bella atau Celeste Watts. Nih, lihat videonya. Dan selain itu juga ada suara tepuk tangan dan suara wanita, Wak. Nah, masih di dalam rangkaian video yang direkam oleh petugas itu, ketika petugas ini menyisir ruang tamu, kembali terdengar suara tepukan tangan, Wak, yang dibarengi dengan suara wanita mengatakan no. Emang terdengar jelas, Wak. Tengokin. Jelas sekali kan. Terus
Terus nih, nggak lama setelah itu, muncul penampakan wanita di kaca. Nah, setelah video itu dilihat, banyak orang berpendapat bahwa ada sosok penampakan wanita di kaca ruang tamu mereka yang sedang berselfie di depan cermin dengan iPhone. Karena secara kebetulan pula Shannon ini memiliki kebiasaan suka berselfie di depan cermin itu. Tapi ada yang bilang juga kalau itu sebenarnya bayangan dari si petugas yang lagi ngerekam itu. Tapi anehnya kalau di zoom, kan jadi kelihatan jelas tuh gambarnya. Bayangan orang ini malah menghadap ke kaca. Sedangkan petugas yang lewat itu nggak ngadep ke kaca. Nah, jadi ada yang ngatain itu kayaknya tuh arwahnya si Shannon nih. Tapi nggak tahu juga, karena ini belum bisa dibuktikan 100%. Tapi kalian coba tengok aja dulu. Nah, terus ya ada lagi nih suara cekikikan seorang wanita. Di mana pada saat petugas ini menyisir lantai 2, mereka menuju ke sebuah lemari pakaiannya Shannon. Nah, saat sedang melakukan penggeledahan, ada suara perempuan yang sedang tertawa yang terekam masuk ke dalam kamera itu. Nah, pada saat itu kedua petugas ini ikut mendengar nih. Tapi mereka nggak ngerti dari mana nih asal-usul suara itu. Dan parahnya lagi, suara cekikikan tadi terdengar mirip dengan pesan suara yang dikirimkan oleh si Shannon kepada Nicole sahabatnya, Coba kalian dengar lagi. Hi. It's me. I miss your face. I was just calling to say hi. Terus nih yang paling epic, ada suara bisikan yang memanggil Chris dan Mami gitu. Sama juga masih dalam rangkaian penelusuran tadi nih waktu si petugas ini masuklah ke dalam kamar lainnya. Di sini banyak kali suara aneh. Suara itu ya tadi manggil nama Chris sama Mami. Coba dengar. Yes. Yes. Dan yang epic dia bilangnya ini, "This is our home." Gilings nggak? Woi. Terus ya, waktu petugas ini masuk ke arah yang lebih belakang lagi nih, ke ruangan garasi, terdengar suara yang sedikit lebih berat mengatakan something told her. Dan dilanjutkan dengan suara wanita yang mengeram, Terus ada lagi nih suara anak kecil, dimana di beberapa hari kemudian setelah kejadian, tetangga sebelah rumah Watts ini melaporkan kepada polisi bahwa dia ini melihat ada seorang wanita yang tidak dikenal masuk ke dalam rumahnya si Watts. Tapi aneh ya, ditungguin sama tetangganya melalui CCTV mereka, perempuan ini nggak keluar-keluar. Akhirnya karena takut ada apa-apa, tetangga ini langsung nelpon polisi lah. Datanglah itu polisi 4 orang ke dalam rumahnya si Watts ini kan. Padahal udah jelas kosong rumahnya, karena kan memang masih dalam pemeriksaan polisi kan. Nah, waktu polisi ngecek dari luar, polisi ngeliat kalau lampu dalam garasi itu nyala. Mereka berpikir, oh jangan-jangan memang ada nih orang yang sengaja masuk ke dalam rumah itu untuk melakukan kejahatan. Awalnya, udahnya polisi langsung memperingatkan lah dari luar kan. Siapapun yang ada di dalam rumah jangan macam-macam, kalian ini ada polisi semua udah ngepung kalian, kata dia gitu. Setelah peringatan polisi ini nggak dapat respon apa-apa, curiga lagi nih polisi. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut, menyusuri rumah itu lagi. Oh ya, waktu masuk itu juga polisi tetap menyertakan spy cam tuh loh, tetap masih pakai kamera di dadanya itu nah, sehingga terekam jelas aktivitas yang terjadi pada saat mereka melakukan penelusuran di rumah itu. Nah, waktu polisi ini masuk ke dalam garasi, terdengar suara anak kecil seperti lagi bersin gitu. Hach! Gitu. Dan juga di rekaman tersebut terdengar ada seseorang yang meneriaki nama Amanda. Coba dengar.
Terus ada lagi nih Wak, pengintip di belakang polisi. Waktu polisi ini memutuskan untuk menggeledah kamar atas, kan ada polisi yang berjaga lantai bawah tuh. Tapi kamera pengintai yang ada di badan polisi yang berada di lantai bawah menangkap sosok bayangan hitam bertubuh kecil ada di samping polisi yang lagi berjaga di tangga itu Wak. Dan orang-orang percaya bahwa itu adalah bayangannya si Bella Watts, anak pertama si Watts Wak. Terus ada lagi nih, banyak memang kejadian aneh di rumah si Watts ini. Ada suara cowok bilang help gitu. Pada saat itu petugas yang lagi berjaga di ruang makan rumah Watts, masih di lantai 1 nih. Dari kamera polisi itu tertangkap suara cowok yang mengatakan help. Tapi memang nggak begitu jelas Wak. Nah waktu ada suara itu si polisi masih nggak begitu ngeh nih. Nggak lama setelah itu muncul lagi sekelebat bayangan hitam yang lewat dari kiri ke kanan cepat kali Wak. Dan bahkan penonton lainnya juga mengatakan pada saat itu tuh mereka juga katanya melihat ada bayangan hitam yang nggak cuma lari kilat dari kiri ke kanan aja nggak, tapi mereka melihat ada bayangan hitam di kursi yang ada di sisi kanan mereka Wak. Nggak cuma itu aja, ada juga nih aktivitas di mana si arwah ini sengaja memainkan tombol saklar lampu di ruangan keluarga Watts itu Wak. Wih, banyak memang kejadian anehnya. Tapi gimana menurut kalian? Kalian percaya apa enggak? Apakah itu memang betul-betul arwah gentayangan dari korbannya si Chris Watts ini, yaitu si Shannon, Bella, atau si Liz ini nah? Atau mungkin itu adalah energi tertinggal atau apalah kalian nyebutnya, bisa langsung komen di bawah Wak. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Dan yang terakhir arwah gentayangan dari korbannya Babe, yaitu Ardiansyah yang merupakan korban dari kebrutalannya Babe yang sudah melakukan pelecehan seksual, pembunuhan, dan mutilasi. Dan cerita soal si Babe ini juga pernah aku jelaskan sedikit di video aku sebelumnya soal beberapa pembunuh-pembunuh berantai yang berasal dari Indonesia. Kalian boleh nonton videonya habis video ini, linknya aku taruh di description box di bawah. Dan memang tubuh dari Ardiansyah ini sudah dihabisi secara brutal oleh si Babe, dimana jasadnya ini dipotong menjadi 5 bagian dan potongan tubuhnya ini dimasukkan ke dalam kardus minuman dan dibuang di dekat jembatan Kanal Banjir Timur, Jalan Raya Bekasi KM 27 Cakung, Jakarta Timur. Terus nih kepala korbannya juga dibuang terpisah gitu. Aduh pokoknya brutal kali lah, nggak mau sampaikan di sini. Segmennya segmen horor, ada kriminal, dolar kuning lagi nih pasti. Dan kesaksian ini berasal dari keluarga Ardiansyah langsung, di mana ibu korban ini mengaku sering didatangi oleh arwahnya Ardiansyah, di mana hal ini membuat Ibu Nur Hamidah, ibunya Ardiansyah ini datang ke RS Polri Kramat Jati untuk mengambil jenazah anaknya. Karena sudah sejak lama setelah tubuhnya Ardiansyah ini ditemukan, Ibu Nur Hamidah ini ingin langsung memakamkan jenazah anaknya. Karena menurut Ibu Nur Hamidah, sejak Ardiansyah ini dibunuh sebelum akhirnya ditemukan, arwah korban ini selalu mendatanginya. Karena memang masih harus menjalankan proses otopsi atau lain sebagainya, sehingga membuat jenazahnya dari Ardiansyah ini tidak langsung dipulangkan ke keluarga. Tapi akhirnya Ibu Nur Hamidah ini meminta kepada RS Polri untuk segera mengembalikannya karena dia mengaku arwah dari anaknya ini selalu menggentayanginya untuk minta segera dikubur. Sampai akhirnya atas permintaan Ibu Nur Hamidah, jenazah Ardiansyah pun langsung dipulangkan ke keluarga dan langsung dimakamkan dengan layak.
Oke Wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah soal arwah-arwah gentayangan dari beberapa korban-korban pembunuhan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sendiri percaya soal keberadaan arwah gentayangan? Dan atau mungkin kalian punya cerita lain dari beberapa korban-korban yang aku sampaikan ini seputar arwahnya yang katanya masih bergentayangan ini, bisa tolong ditambahkan di bawah. Dan aku ingatkan lagi, cerita yang aku sampaikan di sini ada beberapa yang hanya berkembang dari mulut ke mulut aja. Jangan semua kalian percaya 100%. Karena ini juga semua informasi aku kutip dari beberapa artikel di internet. Kalian boleh baca juga, gampang kali juga nyarinya di internet. So yang jelas menurut aku pribadi, yang udah meninggal ya sudah meninggal, Wak. Mungkin kalau memang ada arwah yang mengatasnamakan korban yang memiliki nasib yang kurang baik itu hanyalah jelmaan jin jahat yang ingin menggoyahkan kepercayaan kita aja. Tapi juga kalau nggak salah aku juga pernah dengar katanya kayak suara barang bergerak itu adalah energi yang ditinggalkan dari kebiasaan orang-orang tersebut pada masa dia hidup, Wak. Tapi karena memang aku di sini bukan ahlinya, aku juga nggak berani ngasih pendapat yang ilmiah sekali. Kalau kalian punya pengetahuan lebih soal arwah-arwah gentayangan ini, boleh banget komen di bawah, kasih share informasi bermanfaat lainnya kepada kami yang mungkin nggak begitu tahu soal dunia beda dimensi ini. Please banget tambahin semua informasi di bawah. Dan kembali lagi aku ingatkan, supaya kita ini terjauhkan dari gangguan-gangguan mistis, kuncinya cuma satu, doa. Ya Wak ya, dimanapun dan kapanpun, itu tuh ya Wak ya, dimanapun dan kapanpun, itu udah powerful kali dah. Oke Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Nah itu baru cepet. Ba.